Barcelona harus puas ditahan imbang lawan Atletico 4-4. Drama 8 gol tercipta dalam duel sengit Barcelona versus Atletico Madrid. Kedua tim bergantian unggul, susul-menyusul skor, hingga akhirnya ditutup dengan hasil imbang 4-4, Rabu, 26 Februari 2025. Barcelona meladeni Atletico Madrid di Estadi Olympic Luis Companys dalam duel leg pertama semifinal Copa del Rey 2024-2025. Pertandingan memang diprediksi sengit, tapi tidak ada yang menyangka bakal terjadi hujan gol. Kali ini gol-gol Barcelona datang dari aksi Pedri, 19, Pau Cubarsí, 21, Inigo Martinez, 41, dan Robert Lewandowski, 74. Sementara tim tamu mencetak gol lewat Julián Álvarez, 1, Antoine Griezmann, 6, Marcos Llorente, 84, dan Alexander Sorloth, 93. Skor 4-4 ini tidak mengubah posisi kedua tim dalam persaingan di semifinal Piala Raja Spanyol 2024-2025. Duel leg kedua di markas Atletico mendatang bakal lebih sengit. Eddie Howe, ambisi Newcastle United untuk sukses masih sangat kuat. Manajer Newcastle United, Eddie Howe, mengungkapkan bahwa ambisi dan tekad untuk meraih kesuksesan masih sangat kuat di klub setelah serangkaian pertemuan tingkat tinggi yang digelar di Maitland Hall, Northumberland. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Ketua Newcastle United, Yasir Al-Rumayyan, dan para eksekutif klub, berbagai strategi dan evaluasi departemen menjadi agenda utama. Meskipun detail pembahasannya tidak untuk konsumsi publik, Eddie Howe merasa puas dengan arah yang diambil oleh klub. Howe juga menegaskan bahwa Al-Rumayyan masih sangat peduli dengan perkembangan Newcastle. Ini menjadi jawaban atas spekulasi mengenai posisi Newcastle di dalam portofolio besar Public Investment Fund (PIF), terutama setelah pembatasan aturan Profit Sustainability Rules (PSR) yang memperlambat laju proyek mereka. Dalam beberapa bulan ke depan, rencana PIF untuk Newcastle akan semakin terlihat, terutama dalam mencari cara untuk meningkatkan pendapatan klub. Salah satu pembahasan penting dalam pertemuan tersebut adalah mengenai infrastruktur klub, termasuk kemungkinan memperluas St. James Park atau membangun stadion baru di lokasi lain. Keputusan ini akan sangat memengaruhi pendapatan klub dan peluang Newcastle untuk menyaingi klub-klub papan atas dalam beberapa tahun ke depan. Saat ini, meskipun Newcastle berada di peringkat ke-6 Premier League, mereka masih harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan dari klub-klub elit. Ketika Al-Rumayyan terakhir kali mengunjungi Tyneside pada bulan September, petinggi klub membahas perlunya perubahan dalam pendekatan Newcastle, termasuk memperluas jaringan pencarian bakat, merekrut pemain undervalued, dan menerapkan model perdagangan yang lebih strategis. PSG saingi Arsenal, Atletico Madrid, dan Liverpool dalam perburuan Vlahovic. Raksasa Liga 1, Paris Saint-Germain dikabarkan menjadi peminat terkini dalam perburuan servis striker Juventus, Dusan Vlahovic yang kontraknya akan habis di akhir musim depan. Tim besutan Diego Simeone masih berusaha menambah kekuatan di lini serang mereka untuk menghadapi kompetisi musim depan. Keputusan Paris Saint-Germain untuk melepaskan diri dari Randal Kolomuani telah membuka pintu bagi klub untuk mencari pemain nomor 9 yang baru untuk dipasangkan dengan Gonçalo Ramos musim panas ini. Striker Juventus, Dusan Vlahovic menjadi salah satu target potensial. Kabar terkini seperti dilansir Chalk Offside menyebutkan bahwa PSG berencana membahas masa depan sang pemain Februari ini. Pemain internasional Serbia tersebut disematkan harga 65 juta euro dan hingga sejauh ini belum menekan kontrak baru di Turin. Arsenal dan Manchester United telah menunjukkan minat mereka dan kini PSG menjadi klub terkini yang mengincar servisnya. Sedangkan menurut kabar yang dilansir Tutto Juve menambahkan Atletico Madrid yang juga telah mengincar servis Vlahovic di musim panas nanti. Media asal Italia tersebut mengklaim bahwa Bianconeri bersedia melepas sang striker dengan harga 35 juta euro. Baru-baru ini, Calcio Mercato mengabarkan bahwa Vlahovic, yang kontraknya dengan Juventus akan berakhir pada 30 Juni 2026, berada dalam situasi sulit. Negosiasi untuk perpanjangan kontrak terhenti, dan dia bahkan mungkin mempertimbangkan untuk mengakhiri kontraknya tanpa memperbaruinya. Skenario ini sama sekali tidak bisa diterima oleh Juve, artinya pemain nomor 9 tersebut akan dilepas di bursa mulai Juni nanti. Selain fee transfernya, kekhawatiran utama pihak klub adalah jumlah gajinya yang relatif besar dan mereka ingin menyingkirkannya 1 tahun sebelum kontraknya berakhir. Vinicius Junior dilaporkan tergiur dengan tawaran Arab Saudi. Arab Saudi terus mengintai di belakang layar, berharap dapat menarik bintang Real Madrid, Vinicius Junior dari Santiago Bernabeu pada bursa transfer musim panas. Negara Timur Tengah itu ingin pemain sayap Brasil itu menjadi wajah proyek mereka, yang akan membantu mereka menarik lebih banyak pemain top dari Eropa dan meraih pengakuan global. Untuk itu, mereka bersedia menawarinya kontrak besar senilai 1 miliar euro selama 5 tahun sambil bersiap mengajukan tawaran rekor dunia untuk memboyongnya dari Real Madrid.
Di tengah spekulasi terus-menerus tentang kemungkinan kepindahan ke Arab Saudi, Jorge Pichon melaporkan bahwa rekan setim Vinicius Junior tidak sepenuhnya yakin dia akan bertahan di klub. Sumber di ruang ganti mengonfirmasi bahwa lelucon telah dibuat tentang situasi itu di depan semua orang. Vinicius tidak menghindar dari subjek itu ketika ditanya, dan dia bahkan menertawakannya. Diskusi ini telah meluas hingga keluar ruang ganti, karena pemain internasional Brasil itu juga telah membicarakan masalah ini dengan teman-teman dan kontak dekatnya. Meskipun ada kegaduhan dari luar, orang-orang yang dekat dengan Vinicius bersikeras bahwa dia tetap fokus sepenuhnya pada Real Madrid. Mereka melihatnya tetap tenang dan bertekad seperti sebelumnya untuk membantu tim. Menurut sumber-sumber ini, ia lebih frustrasi dengan pertikaiannya dengan wasit dan basis penggemar lawan daripada laporan terus-menerus yang mengaitkannya dengan Arab Saudi. Namun, rekan satu timnya merasakan bahwa sesuatu sedang terjadi. Ruang ganti yakin bahwa tawaran finansial dari Saudi sangat menggiurkan bagi pemain sayap itu, mengingat rencana mereka untuk menjadikannya pemain sepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia. Man City, Barcelona hingga 2 Milan perebutkan Cesc Fabregas. Cesc Fabregas tampaknya sukses membuat kesan positif di Eropa pada musim perdananya di Serie A bersama Como, dengan menarik perhatian sejumlah klub besar, termasuk Barcelona, Manchester City, Inter Milan, dan AC Milan. Sang pelatih asal Spanyol membantu Lariani meraih tiket promosi pada musim lalu, namun dia beraksi sebagai asisten pada saat itu karena belum mendapatkan lisensi kepelatihannya. Pada musim ini, Fabregas memimpin Como sebagai pelatih kepala dan berhasil membantu klub promosi itu bertengger di peringkat ke-13 klasemen sementara Serie A. Itu sudah menjadi sebuah pencapaian bagi tim promosi, terlebih mampu mengalahkan tim-tim kuat seperti Atalanta, AS Roma, serta Fiorentina dan Napoli dalam 2 laga terakhir. Tim ini juga didukung oleh jajaran direksi yang ambisius dan pemilik asal Indonesia, Hartono Bersaudara, yang bersedia untuk menghabiskan lebih banyak uang pada bursa transfer Januari. CSC Fabregas secara khusus sukses menerjemahkannya menjadi prestasi di lapangan hingga menarik perhatian klub-klub top Eropa. Menurut klaim dari Il Messaggero, sejumlah klub di Eropa sudah menaruh perhatian kepada legenda timnas Spanyol tersebut. City Group dikabarkan sedang mempelajari opsi untuk merekrut Fabregas jika Pep Guardiola dipecat sebelum kontraknya habis, menyusul penurunan performa Manchester City pada musim ini. Barcelona juga berpeluang untuk merekrutnya mengingat mereka adalah klub tempat Fabregas tumbuh sebagai pemain. Selain itu, 2 klub kota Milan, yaitu Inter Milan dan AC Milan, juga memantau situasi seiring dengan potensi kepergian Simone Inzaghi dan Sergio Conceição di masa depan.